Kalau udah bullshit. Kayak sepatu desain lu pasti bagus-bagusin. Kagak ya, ini gue pakai sepatunya ya. Gue gak akan nge-review kalau gue belum pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo YouTube. Ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Ya, gimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik aja. Semoga kalian semua sehat-sehat aja, bisa melewati pandemi ini dengan sehat walafiat. Jangan lupa dijaga protokolnya, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun kalau bisa, dan juga jangan lupa berolahraga. Oke, itu aja. Kita sudahi videonya. Gak gitu. Oke, di video review kali ini cukup spesial. Ada 2 poin yang bikin kali ini spesial. Adalah yang pertama, kita tidak nge-review sepatu running karena kemarin sudah running terus gitu, jadi saya bosan. Dan ini termasuk segmen yang banyak masyarakatnya, banyak netizennya, banyak peminatnya, yaitu futsal. Poin kedua kenapa video ini spesial adalah tidak hanya sepatu yang saya review, tapi ada 2 sepatu. Yang pertama adalah Jogosala Rampage dari Ortus 8. Oke. Dan sepatu yang kedua itu adalah, bukan, saya tidak seperti reviewer yang lain mengadu dombakan brand ya. Tapi ini cukup spesial karena ini adalah Jogosala Marvelous BBS SE, atau banyak orang yang bilang ini adalah sepatu BBS versi kedua. Dan dua-duanya saya yang desain. Jadi sepatu ini juga akan di-review, tapi gue akan bagi atau gue bakal split ini menjadi 2 video. Yang pertama gue bakal review sepatu Jogosala Rampage dulu. Dan sebelumnya gue mau terima kasih untuk Pak Arif selaku direktur dari Ortus 8 yang sudah mengirimkan saya sepatu ini. Tapi ini termasuk sepatu yang sering saya pakai. Saya juga tidak ada kewajiban untuk nge-branding sepatu ini. Saya tidak ada kewajiban untuk berbicara apapun terkait dengan sepatu ini yang diperintahkan oleh manajemen Ortus. Tidak, saya tidak dibayar sama sekali. Jadi semua video atau semua opini saya di video kali ini atau di video review kali ini adalah sebenar-benarnya apa yang saya rasakan, sudut pandang saya sebagai seorang pengguna dan juga sebagai seorang footwear designer. Dan kembali, karena sepatu ini adalah sepatu yang saya desain, tetap saya selalu bilang kalau saya menjunjung tinggi kejujuran dari hasil review saya. Jadi ketika sepatu ini ada yang kurang, saya akan bilang kurang. Kalau ada yang sepatu ini bagus, saya akan bilang bagus gitu. Kalau udah bullshit, kayak sepatu desain lu pasti bagus-bagusin. Kagak ya, ini gue pakai sepatunya ya. Gue gak akan nge-review kalau gue belum pakai. Seri Jogosala ini termasuk seri yang sedang boomingnya. Dari yang dulu sepatu tuh kan teplek-teplek gitu, kayak sepatu uppernya kayak sepatunya tuh slick gitu, kayak sepatu shocker tapi dikasih batang-batang futsal gitu. Itu bukan hal yang salah, tapi gue ngerasanya, kalau gue pribadi ngerasa ini adalah sepatu yang sebenarnya sepatu untuk futsal. Karena apa? Karena futsal itu beda sama sepak bola besar gitu, atau di sepak bola lapang besar gitu. Karena dia lapangnya kecil, dia banyak stop and go-nya, dia banyak kuda-kudanya, dia rotasinya cukup sering gitu dan cukup sering bermanuver. Makanya banyak orang yang bilang kalau futsal itu lebih capek dibanding lapang gede. Kalau buat gue, capek lapang gede sebenarnya karena gue nggak kuat lari gitu. bener capek. Jadi dia banyak stop and go, banyak manuver-manuver yang ekstrim bisa dibilang. Jadi sebenarnya sepatu futsal itu memang harus seperti ini gitu, banyak supportnya. Bahasa kerennya adalah street futsal. Banyak ya, kayak kalau kita ngomongin Nike, mereka punya Nike Gato gitu. Terus kalau misalkan ada Adidas, ada ada Sala Pro. Ya banyak ada di brand sebelah nih, saingan Shin nih, itu mereka punya Meta Sala. Intermezzo nih, ini sekilas info nih. Sala tuh tahu nggak artinya apa? Sala tuh artinya dalam ruangan. Futsal itu football Sala. Nah, itu tuh. Kenapa namanya futsal? Ya terus tahu itu jangan main doang. Futsal itu adalah football Sala, football dalam ruangan. Sala tuh dalam ruangan. Tuh, pinter gue. Model ini lagi booming. Kalau kata gue bukan karena modelnya bagus ya, tapi kalau buat kata gue pribadi karena market Indonesia itu sudah mulai teredukasi bagaimana sepatu futsal yang benar itu seperti apa. Tepuk tangan buat kalian. Ya, daripada gue banyak cincong lantur gitu, kita langsung aja masuk ke poin reviewnya. Seperti biasa gue bakal nge-review dari poin yang gue suka dan tidak suka, dan as always gue bakal nge-review dari hal yang gue suka. Yang pertama, itu adalah sepatu ini adalah ringan. Setelah gue telaah kenapa sepatu ini ringan, dia pakai material sintetik. Walaupun dia banyak overlay gini ya, banyak timpang tindih gini, tapi dia material sintetik. Sintetik itu terkenal materialnya kuat dan ringan, tapi tidak durable. Poin yang kedua, mereka menggunakan sandwich mesh di beberapa panel, yaitu di bagian tang dan di bagian quarter. Mesh itu pertama terkenal kuat dan juga ringan karena dia dari bahan polyester, dan juga dia banyak rongganya sehingga sirkulasinya juga lebih bagus.
Terus yang poin berikutnya adalah di bagian sole itu dia ada kombinasi EVA Pylon dengan ini TPR. Tapi kalau menurut lu gue salah, kalian bisa tulis di komen. Tapi kalau dari baunya, rubber itu ada bau rubbernya. Kalau TPR tuh nggak ada baunya. TPR itu juga terkenal ringan. Dan juga di bagian insole ini adalah material EVA Ortholite setelah gue cek gitu. Dia juga termasuk material yang lumayan ringan gitu. Jadi tapi overall kalau hand feel-nya ini sih ya sekitar 200 graman lebih sih. Ini size 43. Seukuran sepatu futsal yang banyak rigid kayak gini, yang banyak ini termasuk yang ringan. Dan BBS bilang ke gue kalau ini sepatu yang nyaman kedua setelah BBS versi yang pertama. Yang poin kedua adalah dari segi uppernya. Ya, dari segi uppernya dia banyak support, banyak overlaynya sehingga membuat si sepatu ini lebih jag-jag, lebih meluk kaki kalian. Terus poin berikutnya adalah dia menggunakan material mesh. Tadi yang gue udah singgung adalah mesh itu adalah punya sirkulasi yang bagus sehingga heat management di bagian dalam sepatu ini cukup baik. Jadi kaki kalian tidak akan terasa panas. Jadi selama gue pakai sepatu ini gue tidak merasakan panas yang berlebihan. Jadi dari segi upper nyaman karena dia banyak overlaynya dan di sini juga dia udah menggunakan pengeras di bagian belakang dan juga ada support lagi, ada eksternal lagi di sini atau ada overlay lagi di bagian toe cap. Dia juga support di bagian depan. Jadi overall ketika dipakai sepatu ini nyaman. Oke, poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah si midsole-nya, sole unitnya, menurut gua ini membuat sepatu ini jadi lebih stabil. Gua mainnya di posisi anchor kalau nggak di bagian flank. Mostly gua mainnya di anchor gitu. Berhubung badan gua berat ya, 90 kg. Memang benar-benar butuh sepatu yang dia stabil gitu. Dan walaupun sebenarnya kalau kalian bisa lihat si outsole ini memang outsole lama dari Ortus ya. Dia profilnya cukup tinggi. Tapi dia buat gue ini cukup stabil gitu untuk menopang badan gue. Dan di sini juga dia pelonnya cukup empuk. Nah, fungsinya pelon empuk ini apa? Dia meredam getaran gitu. Tapi memang minusnya ini adalah memang untuk buat kalian yang bermain di sektor flank yang sering sprint, sepatu ini agak-agak bikin feel kaki kalian agak sedikit kerasa berat. Nah, tapi tadi ke poin pertama yang gue bilang, BBS pakai ini dan ngerasa nyaman. Nah, itu agak sedikit rampuni dengan si uppernya yang ringan. Ya jadi sepatunya cukup stabil, jadi gue cukup puas gitu. Di bagian depan juga di sini ada kayak overlap rubbernya gini di bagian toe cap, jadi dia juga membantu stabilitas di bagian depan. Tapi segitu dulu poin yang gue suka dari sepatu ini. Dan as always setelah ini gue bakal langsung ke poin dimana gue nggak suka dari sepatu ini. Yang pertama, yaitu fitting di bagian forefoot. Nah, jadi ini mungkin banyak kasus yang kalian juga mungkin ngerasain. Buat teman-teman yang udah sering pakai Ortus, pasti sering notice di bagian depan sini dia agak-agak roomy. Yang ngerasa, ayo kita bikin komunitas. Memang profil Ortus itu dia cukup lebar. Memang kaki Indonesia lebar, which is good gitu. Tapi kalau lebarnya ke atas, Pak, ini udah kayak shilling nih, tinggi nih. Kaki di bagian depan tuh suka jadi tumpuan badan gua gitu. Jadi kalau misalkan depannya roomy, itu ada potensi buat twisting atau shaking. Kakinya tuh kayak bergeser. Nah, itu juga bisa mengakibatkan atau menjadi resiko cedera. Poin yang kedua yang gue nggak suka dari sepatu ini itu adalah, ini menurut gue pribadi itu masalah durability si materialnya. Kenapa? Ini sepatu kirinya dan bagian depan itu sudah ada sobekan. Jadi memang untuk bagian-bagian yang dia sering kena impact, yang butuh support lebih, memang harus diperhatikan gitu, atau menggunakan material yang jauh lebih bagus. Kayak misalnya di bagian depan, atau di bagian belakang, atau di bagian area-area titik tendang seperti di bagian sini gitu, atau di area-area support gitu. Itu memang harus disupport dengan material yang harusnya lebih baik ya. Apalagi saya suka main concong. Siapa tuh yang suka nendang-nendang concong-concong? Ya ini fungsinya si toe box ini tuh ya, membuat nyongcong gitu, lebih gitu, lebih nusuk gitu. Tapi ya boyong pak gitu. Jadi ya tolong di concern ya. Untuk semua brand lah, tolong di concern masalah kualitas atau si durability si materialnya. Karena gue pakai sepatu ini baru 6 jam loh. Karena pandemi ya. Gue jarang main, tapi setelah gue hitung-hitung gue main 6 jam dengan sepatu ini dan ini sudah terjadi seperti ini. Poin terakhir yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah dari segi desainnya. Bukan ini desain lu bang. Dari segi desain, potongan atau desain sepatunya, gue nggak ada masalah. Ini ya gue suka orang desain gue kok gitu. Tapi yang gue nggak suka di sini adalah colorway-nya, pilihan colorway-nya. Yang gue pegang sini gue suka karena gue suka sepatu putih. Gue suka ketika gue pakai sepatu performance apapun itu yang istilahnya narik mata orang atau yang nyolok gitu. Saya kan misalnya ini putih tiba-tiba neon gitu. Tapi warna selain ini apa? Ada warna hijau. Warna yang barunya lagi itu adalah hitam, ada aksen warna biru. Gue ngerasa kayak kurang nyolok aja gitu. Bang, tapi kan desain lu bang. Lu kan bisa ngasih
warna yang sesuai lo yang lo mau gitu. Nah, ini yang gue nggak bisa kasih tahu sama lo. Ada beberapa bagian yang gue nggak bisa evolve atau gue nggak bisa ambil keputusan di situ, yaitu masalah warna yang rilis. Gue hanya sebatas mensuggest warna aja, tapi keputusan akhir masalah warna itu bukan di gue gitu. Buat kalian mungkin kalian suka gitu dan that's okay gitu. Maksudnya that's okay itu nggak masalah, tapi kalau buat gue pribadi gue agak kurang aja. Ya, segitu dulu untuk reviewnya. Kita langsung masuk ke konklusinya. Asik, kesimpulannya yoi. Dari kualitas dulu. Dari kualitas 1 sampai 10 gue kasih poin 6. Itu tadi mungkin masalah material sih ya. Ini gue cukup menyesalkan ada cowok gini. Terus juga di sini masalah kualitas material juga saya cukup highlight sedikit ke bagian PU-nya. Jadi dari segi kualitas PU juga masih jauh ya. Maksudnya kualitas PU-nya ini mudah expand gitu loh. Mudah ngelebar. Jadi gue pakai selama 6 jam itu karena kaki gue lebar, ini jadi makin tambah lebar. Jadi kualitas CPU-nya, makanya di sini kalau di desainnya gue kasih jahitan-jahitan kayak gini itu sebenarnya buat ngasih konstruksi buat CPU-nya, tapi ternyata masih expand-nya lumayan juga. Oke, poin yang kedua itu adalah masalah fitting. 1 sampai 10 gue kasih poin 7. Fittingnya bagus sebenarnya. Gue suka kolarnya dia meluk, bagian tangannya dia meluk karena itu tadi banyak overlay-nya. But again, roomy di bagian depan ini malah jadi bikin fittingnya juga jadi kayak kurang di bagian depan. Terutama buat gue, kenapa gue kasih poin 7? Kenapa nggak 7,5? Kenapa nggak 8 gitu? Kalau mendekati sempurna. Karena itu tadi gue ketika main futsal, tumpuan badan gue tuh di kaki bagian depan gitu. Jadi agak-agak pertama beresiko, kedua jadi agak-agak ada feel nggak megang gitu sepatunya di bagian depan. Terus dari segi kenyamanan, nah ini kenyamanan ada banyak faktor. 1 sampai 8 gue kasih 8. Bang, tadi kan lu baru bilang kalau misalkan fittingnya 7 gitu. Kenapa lu kasih poin kenyamanannya 8? Nah itu tadi, itu dari segi upper. Nah kalau kita ngomongin kenyamanan tuh berarti overall semuanya itu masalah outsole, insole, stabilitas. Pertama, dia ringan dengan semua support yang dia miliki. Ini termasuk sepatu yang ringan. Terus yang kedua, tadi outsole-nya tuh stabil gitu. Jadi gue juga harus adil dong gitu. Jadi kalau dari segi kenyamanan gue ngelihat overallnya ini 8 dari 10. Setelah ngomongin desain, 1 sampai 10 gue kasih 7. Mungkin bisa merilis sepatu yang banyak permainan warnanya, itu jauh lebih fresh gitu. Harga range yang gue dapat di internet itu ada 360.000 sampai 390.000. Setiap marketplace beda-beda. Bahkan ada yang jual sampai 500. Gila apa yang jual 500 ya. Dengan value seperti ini, buat gue ini price to value-nya oke gitu istilahnya dengan harga segitu. Jadi gue kasih poin 8 dari 10 untuk harganya. Oke, poin total 36 dari 50. Termasuk poin yang bagus untuk sepatu futsal. Oke, sekarang langsung ke rekomendasinya. Tahan dulu, coba dulu, sikat dulu. Kalau kata gue sih mending lu coba dulu ya, karena itu tadi di profilnya lebar terus gue ngerasanya kaki gue yang lebar, gue agak roomy. Jadi kalau kata gue lu fitting dulu. Dan gue udah jarang nemuin di toko-toko yang standby size-nya gitu ya. Mungkin lebih baik datang ke toko lah dibanding kalian beli online gitu maksudnya. Karena kalau di toko kalian bisa nyoba gitu. Walaupun stok di toko mungkin udah mulai broken size, udah mulai terbatas, tapi kalau kata gue tetap saranin untuk kalian coba dulu gitu istilahnya. Atau mungkin ada opsi untuk kalian ambil size di bawah yang kalian biasanya, tapi coba pastikan tetap ada space sekitar 5 mili dari ujung jempol ke ujung sepatunya gitu. Itu aja untuk segmen review kali ini, tapi kalian jangan khawatir, setelah ini gue langsung nge-review sepatu Jogosalla Merfulus BBS SE, tapi di video yang terpisah. Oke, segitu dulu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai sepatu ini, kalau kalian ada pengalaman juga menggunakan sepatu ini, kan kita bisa diskusi langsung di kolom komentar, atau kalian bisa tanya-tanya gue juga ada di Instagram, ada 3 akun. Kalian bebas mau nanya kemana aja, atau akun pribadi gue ada hamam.fuck, atau kalian bisa ke akun portofolio gue itu ada di Fuck in Design. Dan juga ada di Instagram channel ini, itu adalah The Fucking Footwear. Ya jangan lupa di like, di subscribe, di share juga gitu. Ya bukan nge-miss ya, karena masih baru gitu ya. Ya tolonglah gitu. Segitu dulu, gue mau langsung review sepatu berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.